Untuk membahas lebih dalam mengenai kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN, sudah ada bersama kami Kriminolog Universitas Indonesia, Hanifah Hasnas. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Hani. Selamat malam Mas Ibrahim. Mbak Hani, ini ada 4 klaster yang disampaikan oleh polisi melibatkan 14 orang di kasus ini. Anda melihat ini skenario perencanaan pembunuhan ini begitu dipersiapkan dengan matang? Ya, jadi kalau lebih dari 3 orang bisa kita sebut dengan organized crime. Tapi dengan mudahnya tertangkap, ini menjadi organized crime yang tidak terorganisir dengan baik. Karena biasanya semakin banyak orang akan semakin banyak celah untuk kejahatan ini jadi rancu gitu ya. Maksudnya begini, ada beberapa, kalau di kriminologi ada 3 tingkatan Mas. Yang pertama, tingkatan pertama adalah mastermind, yang kedua adalah middleman, yang ketiga adalah hitman. Hitman itu adalah orang-orang bawah yang biasanya tidak mengenal orang paling atas. Nah, sementara ini kemungkinan kepolisian belum bisa mengungkap karena yang ditangkap itu hanya bagian eksekutor dan middleman. Jadi belum sampai mengetahui motif yang sebenarnya terjadi karena belum sampai ketahuan di paling atasnya. Ini sudah 15 Ini yang orang loh yang ditangkap Mbak Hani. Apakah itu belum mencakup ya. semua menurut Anda? Karena biasanya kalau semakin banyak, biasanya kelompok ini terputus, Mas. Terputus itu artinya misalnya 4 orang hanya melumpuhkan atau yang berkontak fisik dengan korban. Tetapi dia tidak tahu siapa sebetulnya yang memberikan perintah dan atas konflik apa. Nah, ini yang membuat kesulitan. Jadi selama dalam penyidikan mungkin yang disampaikan adalah kami menerima uang untuk melakukan penculikan atau pengintaian. Selesai sampai di situ. Sehingga aktor yang paling utama belum tersentuh. Kemudian ini yang juga menjadi tanda tanya ketika dengan perencanaan melibatkan 15 orang, tapi tanpa ada upaya untuk menghilangkan jejak ketika membawa jasad korban di perkebunan. Artinya memang tidak melibatkan orang profesional menurut Anda atau bagaimana ini? Jadi begini, ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama ini by design atau by accident gitu. By design itu bisa jadi memang tujuan utamanya untuk melakukan penghilangan nyawa. Yang desain selanjutnya adalah hanya melakukan penangkapan, kemudian si aktor utama ini meminta sesuatu yang dilakukan oleh korban, misalnya menyepakati atau approval terhadap sesuatu, atau memberikan akses sesuatu, namun korban tidak bersedia. Nah, ketika tidak bersedia, korban mendapatkan perilaku yang membuat dia kehilangan nyawanya. Berarti kan by accident. Tapi yang perlu kita ketahui adalah ada beberapa dari pernyataan dari yang sudah tertangkap, dia tidak mengetahui ketika dia sudah menyerahkan korban itu ke pihak yang lain, ternyata pihak yang lain itu ternyata melakukan pembunuhan. Artinya komando dari atas ke bawah itu tidak linier. Ketika tidak linier, masing-masing kelompok ini tidak akan mengetahui sebetulnya yang dia lakukan itu apa. Apalagi yang kita ketahui pula dari seseorang yang menyampaikan dari kuasa hukum salah satu yang sudah ditangkap adalah salah satu mahasiswa yang juga terlibat dan dia tidak mengetahui, dia hanya mengikuti ajakan dari omnya untuk melakukan perjalanan, tetapi tahu-tahu dia terlibat dalam sindikat ini. Sebelum, jika memang ini dipersiapkan, artinya ini kan mengarah kepada pembunuhan berencana. Tapi tadi Anda bilang soal ini by accident, apakah bisa tepat dimasukkan ke dalam pembunuhan berencana? Kalau pembunuhan berencana, kalau gini Mas, kalau berencananya sudah berencana. Hanya saja kita belum tahu apakah akhirnya harus terbunuh atau memang mendominasi saja korban ini, didominasi untuk meminta akses tertentu. Nah, ketika terbunuh berarti kan ada eskalasi. Yang awalnya hanya melumpuhkan ternyata terbunuh gitu ya. Tapi sejauh ini sudah direncanakan dengan matang. Terkait terbunuhnya bisa by design, bisa by accident. Walaupun secara keseluruhan ini didesain untuk melumpuhkan korban. Baik, ini yang ditunggu sebetulnya bagaimana motif yang harusnya segera disampaikan oleh polisi agar tidak menimbulkan banyak spekulasi. Terima kasih Mbak Hanifah Hasnas, Kriminolog UI, telah menyampaikan pandangannya di Kompas Malam hari ini.